Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Hidayati. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kajian teori pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2009 mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu persiapan yang dipersiapkan oleh guru guna menarik dan memberi informasi kepada siswa, sehingga dengan persiapan yang dirancang oleh guru dapat membantu siswa dalam menghadapi tujuan. Yang kedua, ada kajian teori perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian integral dari komponen pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak boleh terlepas dari kegiatan-kegiatan yang lain dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran juga harus berkaitan dengan kepentingan komponen yang terkait dengan proses pembelajaran. Menurut Wahyuni dan Ibrahim tahun 2012. Yang ketiga, ada kajian teori perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Menurut Wahyuni dan Ibrahim tahun 2012, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan penilaian berbasis kelas. Selanjutnya ada konsep komponen RPP. Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas atau semester pada satu mata pelajaran. Yang ketiga, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, ada indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran. Yang kelima, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang kedelapan, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau perangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik. Dan yang kesembilan, ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan.
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, yaitu Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkori Alfiani, NIM 191012732009. Saya dari kelas A 02. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam pembuatan RPP, yaitu yang pertama ada menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan semua karakteristik siswa. Pada saat menentukan strategi, kendala tersebut diatasi dengan meningkatkan perhatian khusus kepada anak yang mempunyai kemampuan yang kurang, karena memang dalam membuat strategi pembelajaran yang tepat bagi keanekaragaman karakteristik siswa itu memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian ada dalam pengaturan waktu. Kendala pada saat penyusunan RPP adalah waktu, karena seringkali dalam penyusunan RPP terbentur pada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga penyusunan seringkali mengalami revisi-revisi yang berbenturan dengan jadwal-jadwal lainnya. Kemudian menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kendala ini yaitu menentukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Materi yang dibutuhkan seperti ini melihat pada media yang tepat digunakan dalam keadaan tersebut, sehingga penggunaannya kurang sesuai. Kemudian ada solusi dalam permasalahan RPP. Yang pertama, solusi dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan semua karakteristik siswa. Upaya yang dilakukan adalah mempertimbangkan kemampuan, kecerdasan, dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kalau memang medianya tidak bisa dimasukkan dalam perencanaan itu, kita akan merencanakan atau mengajar dengan alat lain, tetapi medianya sama, dan juga mempertimbangkan lagi kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kemudian, solusi dalam permasalahan pengaturan waktu. Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk membuat RPP beberapa X lembar. Kalau misalnya ada waktu senggang, maka dapat diisi dengan membuat RPP. Kemudian solusi dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Upaya yang dilakukan adalah mempertimbangkan kemampuan, kecerdasan, dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Jadi, guru harus paham betul seperti apa karakteristik siswa tersebut, bagaimana kemampuan ia belajar, apa saja kelebihan dan kekurangan dia, dan seperti apa kekurangan dan kelebihan tersebut, sehingga guru memahami betul media seperti apakah yang dapat membantu anak dalam memahami pembelajaran. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah tidak mudah bagi guru untuk menentukan rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada murid-muridnya, sehingga perlu diperhatikan proses-proses dan juga tahap-tahap
yang perlu dilakukan sebelum terciptanya suatu rancangan pembelajaran. Dan juga pada saat menentukan suatu rencana pembelajaran perlu dilakukan dengan teliti dan juga hati-hati. Dan juga tentunya pasti mempertimbangkan karakteristik siswa itu seperti apa, sehingga nantinya akan tercipta suatu rancangan pembelajaran yang efektif dan juga efisien, sehingga sangat bermanfaat sekali bagi terciptanya suatu pencapaian dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.